Berarti selama ini pemahaman orang Nasrani salah dong ya gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas lagi tentang seorang ibu-ibu ya, seorang emak-emak yang mualaf ya. Jadi mama ini udah berani-beraninya nyalah-nyalain Kristen guys. Ya nggak tahu lah beneran apa enggak dia dulu Kristen, tapi faktanya dia mencoba untuk menyalah-nyalahkan Kristen. Ya emang Kristen ini kalau kamu nggak suka ya ngapain kau salah-salahin, dan nyalah-nyalahinnya juga nggak nyambung, guys. Kita langsung bahas aja, kita nonton videonya. Berarti apa ya? Berarti selama ini pemahaman orang Nasrani salah dong ya gitu. Tuhan itu ada dan Tuhan itu bukan manusia. Yang manusia itu hanya Nabi Isa gitu. Jadi selama ini saya menyembah Nabi Isa dong, menyembah manusia kan. Itu saya langsung nangis di situ. Sedangkan Nabi Isa aja tuh nggak mau disembah gitu kan. Ya oke, di sini dia mengatakan bagaimana, Kristen, Nasrani selama ini salah dong ya. Dia menyalah-nyalahkan Kristen, karena apa? Katanya, "Berarti Allah itu ada, Tuhan itu ada." Loh lah emangnya selama ini orang Kristen nggak percaya adanya Tuhan, Bu? Kalau Ibu memang benar-benar mantan Kristen, harusnya Ibu tahu bahwa orang Kristen itu percaya akan adanya Tuhan. Yang nggak percaya dengan yang namanya Tuhan itu namanya orang ateis, catat baik-baik tuh, Bu. Ateis, ateis itu nggak percaya yang namanya Tuhan, Allah. Tetapi orang Kristen tuh percaya adanya Tuhan, percaya adanya Allah. Jadi nggak bisa dikatakan seperti itu. Dan kemudian juga ibu mengatakan bahwa orang Kristen selama ini keliru karena ternyata yang manusia itu adalah Yesus. Dan Yesuslah yang disembah sama orang Kristen. Padahal Yesus nggak mau disembah. Lah, ini Anda tahu dari mana? Yesus tidak mau disembah. Adakah dalam Alkitab yang mengatakan, "Jangan sembah aku"? Ada nggak? Sekarang tunjukkan, detik ini juga tunjukkan di mana Yesus mengatakan, "Jangan menyembahku." Ya minta maaf aja, Ibu kalau mantan Kristen baca Alkitab baik-baik, Ibu pasti akan malu mengatakan Yesus, padahal Yesus tidak mau disembah. Nah, saya akan buktikan beberapa hal ini. Mari kita langsung bahas saja. Oke, di ayat 18 ya, Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Nah, ini kepala rumah ibadat ini datang ini. Ngapain dia datang? Lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Nah, perhatikan di sini, lalu menyembah dia. Yesus pada waktu itu dalam posisinya, dia di situ, kemudian ada orang datang sujud menyembah kepada Yesus. Dan apakah kalau dilihat di teks itu, narasi itu, Yesus menolak dan mengatakan, "Jangan kamu sembah saya tidak boleh disembah." Apakah dia mengatakan seperti itu? Nah, faktanya nggak ada. Bahkan ketika orang ini datang sujud menyembah kepada Yesus, Yesus biarin aja. Karena memang orang yang datang ini tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak disembah. Oke ya. Nah, dan makna itu juga ada di sini. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya. Padahal perempuan itu baru saja meninggal, tetapi dikatakan, datanglah dan letakkan tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Seyakin dan seberiman itu orang ini kepada Yesus. Sekarang kalau Yesus itu hanya manusia saja, apakah dia bisa dengan sesuka hati datang ke sana, lalu letakkan tangan di atas kepalanya kemudian dia hidup, pokoknya selalu begitu? Enggak lah. Mujizat para nabi pun terbatas, tapi mujizat Yesus itu waduh minta ampun banyaknya, iya kan? Mujizat yang paling banyak itu siapa sih? Yesus sendiri, mujizatnya banyak banget dalam Alkitab. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Jadi kalau teman-teman, ibu ini apalagi bilang tentang Yesus
yang tidak mau disembah, jelas ini suatu hal yang keliru. Faktanya, pada waktu itu ada orang datang, dia sujud menyembah kepada Yesus. Nah, apa hanya itu aja ayatnya? Oh, masih banyak lagi. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat di bagian yang lainnya. Ya, dalam Matius 17 ayat yang ke-10 dikatakan, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya, perhatikan. Di sini Yesus Yesus sendiri ketika ada orang datang kepadanya menyembah, di sini Yesus sekali lagi tidak menolak, jangan sembah saya." Yesus diam aja dan artinya itu mengkonfirmasi bahwa tindakan penyembahan itu benar bagi Yesus. Karena memang Yesus adalah Allah yang layak untuk disembah gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri nggak mau disembah, tunjukin ayatnya di mana Yesus nggak mau disembah. Paling-paling ayat yang dipakai itu hanya Tuhan Allahmu yang harus sembah. Tapi kan konteksnya itu iblis suruh menyembah dirinya, ya nggak? Bukan Yesus suruh menyembah Yesus kan, nggak gitu loh. Nah, jadi di sini tolong Anda buka pikiran lebar-lebar, jangan punya pemikiran sama kayak kata dalam tempurung, ya lompat-lompat, padahal dipikir sesempit itu, padahal luas banget gitu. Jadi jika Yesus ini memang bukan Tuhan dan bukan Allah, tentunya dia tidak mau disembah. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, loh Yesus itu manusia atau Tuhan sebenarnya? Nah, itu kan kita sudah sering jelaskan bahwa Yesus adalah manusia 100%, dia adalah Allah 100%. Jadi kalau ibu ini mengatakan, oh Yesus tuh manusia saja, dia bukan Allah, ya itu jelas keliru. Atau dikatakan Yesus tuh Allah saja, dia bukan manusia, ya jelas keliru. Dan kalau dikatakan manusia nggak bisa jadi Tuhan, benar. Manusia sama sekali nggak bisa jadi Tuhan. Tapi ingat, Tuhan bisa jadi manusia. Begitu, Mbak Bro. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas adalah gini. Ada pada waktu itu malaikat dia disembah oleh Yohanes. Dan kemudian dilarang, jangan sembah karena kita ini sama. Kita ini hanyalah alat dari Allah saja gitu. Mari kita akan lihat ayatnya. Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, malaikat ini melarang ketika Yohanes pada waktu itu sujud menyembah kepada malaikat ini. Malaikat ini bilang, jangan sembah. Aku ini sama hamba kayak kamu gitu loh. Sama kayak saudara-saudaramu yang lain. Yang harus disembah siapa ya? Yesus. Allah Bapa. Jelas itu. Nah, sampai sini makanya saya bilang kok pengetahuan tentang Kristen cetek begini, tapi kok udah berani-beraninya nyalah-nyalahin Kristen gitu loh ibu ini kan. Kasihan. Apalagi yang saya kasihan tuh dia menangis ketika mengetahui Yesus adalah manusia. Ya selama ini kemana aja bu? Kristen di mana? Nggak dia pernah dikasih tahu kalau Yesus itu adalah manusia dan dia adalah Allah 100%. Yan kasihan. Belajar lagi Bu sama saya Bu. Silakan hubungi saya kalau mau. Nanti saya ajari Bu, gampang. Oke begini dulu, video saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa, melanjutkan untuk pembahasan yang lain-lainnya esok hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. Ya, video.